video kali ini, saya akan membahas gagasan utama dari buku Dari Penjara ke Penjara karya Tan Malaka. Sebelum lanjut menonton video ini, pastikan Anda telah memegang pulpen dan buku. Sesuai dengan pepatah, ikatlah ilmu dengan pena agar Anda tidak cepat lupa dengan apa yang dipelajari di video kali ini. Oke, dalam buku Penjara ke Penjara ada beberapa gagasan utama yang perlu dipahami. Apa sajakah gagasan itu? Nonton video ini sampai akhir. Gagasan pertama buku Dari Penjara ke Penjara adalah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Tan Malaka menekankan pentingnya melawan kolonialisme Belanda yang telah menindas rakyat Indonesia selama berabad-abad. Ia mengadvokasi perlawanan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental dan ideologis. Tan Malaka sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia melakukan advokasi perlawanan fisik, mental, dan ideologis melalui beberapa cara. Perlawanan fisik yang dilakukan Tan Malaka yang pertama yaitu pembentukan organisasi perjuangan. Tan Malaka mendirikan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan bergabung dengan organisasi perjuangan lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan taktik gerilya. Ia mendorong menggunakan taktik gerilya untuk melawan pasukan Belanda. Yang ketiga yaitu pembangunan jaringan bawah tanah. Tan Malaka membangun jaringan bawah tanah untuk menyebarkan informasi dan melakukan perlawanan. Yang keempat yaitu pengiriman bantuan logistik. Ia mengirimkan bantuan logistik kepada pejuang kemerdekaan. Sedangkan perlawanan mental Tan Malaka yaitu yang pertama pembangunan kesadaran nasional. Tan Malaka menulis artikel dan buku untuk membangun kesadaran nasional dan membangkitkan semangat perjuangan. Yang kedua, pendidikan politik. Ia melakukan pendidikan politik bagi anggota organisasi perjuangan. Yang ketiga yaitu pembentukan komunitas perjuangan. Tan Malaka membangun komunitas perjuangan untuk mendukung dan memotivasi perjuangan. Yang keempat yaitu penggunaan propaganda. Ia menggunakan propaganda untuk mempengaruhi opini publik dan melemahkan semangat pasukan Belanda. Begitupun perlawanan ideologis Tan Malaka adalah pengembangan teori perjuangan. Tan Malaka mengembangkan teori perjuangan kemerdekaan berdasarkan prinsip-prinsip sosialis dan komunis. Yang kedua, kritik terhadap kolonialisme. Ia menulis kritik terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang ketiga, pengembangan konsep Indonesia Merdeka. Tan Malaka mengembangkan konsep Indonesia Merdeka sebagai tujuan perjuangan. Yang keempat, penggunaan simbol-simbol perjuangan. Ia menggunakan simbol-simbol perjuangan seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Dengan gerakan fisik, mental, dan ideologi, Tan Malaka ingin membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia untuk menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Gagasan utama yang kedua buku Dari Penjara ke Penjara adalah perjuangan kemerdekaan melalui gerakan revolusi. Tan Malaka percaya bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat dicapai melalui gerakan revolusi yang besar dan terorganisir. Gerakan revolusi besar dan terorganisir menurut Tan Malaka berarti yang pertama memiliki struktur, strategi, dan tujuan yang jelas. Yang kedua melibatkan banyak orang dan berdampak luas. Yang ketiga melibatkan partisipasi aktif rakyat. Dan yang keempat memiliki rencana dan strategi yang matang. Contoh gerakan revolusi yang menjadi rujukan Tan Malaka adalah yang pertama, Revolusi Prancis pada tahun 1789, yang kedua Revolusi Rusia pada tahun 1917, dan yang ketiga Revolusi Cina pada tahun 1949. Tan Malaka menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di kalangan rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan revolusi. Tan Malaka juga menyoroti peran penting dari kaum terpelajar dan intelektual dalam memimpin perjuangan. Gagasan utama ketiga buku Dari Penjara ke Penjara adalah pentingnya kesadaran kelas dan peran proletariat. Tan Malaka sebagai sosialis percaya bahwa perjuangan kemerdekaan harus dihubungkan dengan perjuangan kelas. Ia menekankan pentingnya kesadaran kelas di kalangan proletariat atau buruh dan petani untuk melawan penindasan kapitalis dan kolonial. Tan Malaka percaya bahwa proletariat memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam gagasan Tan Malaka, kaum proletariat memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
yaitu yang pertama menghancurkan sistem kolonialisme dan kapitalisme. Kaum proletariat harus melawan penindasan ekonomi dan politik. Yang kedua, membangun kesadaran kelas. Meningkatkan kesadaran akan posisi dan peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, mengorganisir perlawanan. Membentuk organisasi dan gerakan perlawanan untuk melawan kolonialisme. Yang keempat, mengambil alih kekuasaan. Mengambil alih kekuasaan dari kaum kapitalis dan kolonial untuk membangun masyarakat yang adil. Strategi perjuangan kaum proletar adalah yang pertama, mogok kerja dan demonstrasi. Menggunakan aksi mogok kerja dan demonstrasi untuk menekan pemerintah kolonial. Yang kedua, pembangunan organisasi buruh. Membentuk organisasi buruh untuk memperkuat perjuangan. Yang ketiga, penggunaan propaganda. Menggunakan propaganda untuk membangun kesadaran dan mempengaruhi opini publik. Dan yang keempat, pembentukan pasukan perlawanan. Membentuk pasukan perlawanan untuk melawan pasukan kolonial. Terakhir, gagasan utama buku Dari Penjara ke Penjara adalah kritik terhadap imperialisme dan kapitalisme. Tan Malaka mengkritik imperialisme dan kapitalisme yang dianggap sebagai sumber penindasan dan ketidakadilan. Ia menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diikuti dengan pembangunan ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial. Tan Malaka juga menyoroti pentingnya menghancurkan sistem feodal dan kapitalis yang dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan rakyat. Tan Malaka menggunakan beberapa contoh untuk mengilustrasikan imperialisme dan kapitalisme sebagai sumber penindasan dan ketidakadilan. Yang pertama, penjajahan Belanda atas Indonesia. Tan Malaka mengkritik kebijakan kolonial Belanda yang menindas rakyat Indonesia dan menghisap sumber daya alamnya. Yang kedua, perang opium di Cina. Tan Malaka melihat perang ini sebagai contoh imperialisme barat yang memaksa Cina membuka pasar dan menghancurkan industri lokal. Yang ketiga, penjajahan Inggris atas India. Tan Malaka mengkritik kebijakan kolonial Inggris yang menindas rakyat India dan menghisap sumber daya alamnya. Yang keempat, sistem feodal di Indonesia. Tan Malaka mengkritik sistem feodal yang mempertahankan ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kelima, perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Tan Malaka mengkritik perusahaan-perusahaan Belanda yang mengeksploitasi buruh Indonesia dan menghisap sumber daya alam. Yang keenam, krisis ekonomi global. Tan Malaka melihat krisis ini sebagai contoh kegagalan kapitalisme yang menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat. Tan Malaka menggunakan contoh-contoh ini untuk memperkuat argumennya bahwa imperialisme dan kapitalisme merupakan sumber penindasan dan ketidakadilan. Tujuan dari seluruh gagasan Tan Malaka adalah yang pertama, kemerdekaan nasional, mencapai kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme. Yang kedua, keadilan sosial, membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, penghapusan ketimpangan ekonomi, menghapus ketimpangan ekonomi dan membangun ekonomi yang berkeadilan. Yang keempat, pembangunan negara demokratis, membangun negara demokratis dan berbasis pada kekuasaan rakyat. Itulah gagasan buku Dari Penjara ke Penjara karya Tan Malaka. Apakah gagasan Tan Malaka ini bisa dijadikan metode untuk menjawab permasalahan di Indonesia hari ini? Ayo diskusi di kolom komentar.